Oke, langsung saja teman-teman. Ini video kelanjutan tadi yang kedua. Jadi hati-hati kalau ketemu murai batu Malaysia seperti ini. Sebetulnya di video saya sudah beberapa kali ya saya bahas mungkin teman-teman. Cuman saking banyaknya video itu tindas. Jadi yang pertama teman-teman, untuk membedakan itu bagaimana? Ini pernah saya ulas. Yang saya pegang ini ada kebetulan satu ini bahan kayak gini teman-teman. Untuk body itu besar kecil semuanya ada. Jadi dari Malaysia Barat ada, Timur ada, untuk besar kecil kayak gitu ya teman-teman. Yang pertama-tama untuk jadi patokan atau acuan biasanya yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan teman-teman kecomannya itu yang pertama itu saya minta ekor, foto motif ekor. Kenapa foto motif ekor? Untuk motif ekor muda hutan itu 95% bisa dikenali dengan melihat motif tersebut. Kayak gitu ya. Contohnya bagaimana? Seperti ini saya ulas lagi. Ini motifnya seperti ini. Yang dari barat itu memotong semua. Jadi yang keempat ini juga termasuk memotong teman-teman. Kayak gitu ya. Ini untuk muda hutan loh. Kalau untuk tangkaran beda lagi, karena tangkaran itu yang membelah itu juga pernah saya pegang beberapa kali, itu tidak ngembung juga kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman supaya tidak kecewa. Jadi kalau sudah memotong semua kayak gini, ini saya pastikan, apalagi dia ada kayak gini loh, kayak huruf W ini ya. Jadi teman-teman itu nanti bisa tahu. Dan yang keempat ini juga memotong kayak U kayak gini ya. Ini termasuk memotong. Jadi kalau membelah itu dari bawah juga membelah kayak gitu biasanya. Ini udah pasti dari Malaysia Barat. Terus yang selanjutnya bodinya tidak bisa dikenali, yang selanjutnya dikenali dengan suara teretekan. Biasanya teretekannya double kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman lihat ya. Untuk besar kecilnya tidak ada masalah, sama aja. Ada yang besar, ada yang kecil kayak gitu teman-teman. Yang pertama dari motif ekor. Yang selanjutnya biasanya saya lihat itu dari kaki. Kalau yang dari Malaysia Timur itu biasanya kakinya itu warnanya agak hitam-hitaman dan besar biasanya kayak gitu ya. Kaki-kakinya besar, memang seperti lokal, itu memang lokal Indonesia ya. Kayak gitu teman-teman. Ini seperti ini. Kebetulan di depan saya ini ada yang setengah jadi ya. Teman-teman bisa lihat, nanti kita bandingkan dengan yang itu. Nah kayak gini ya, intinya seperti ini. Nah, biar tidak salah lagi. Kalau misalkan teman-teman menemukan seperti ini, burungnya muda hutan, terus harganya murah dan sehat, teman-teman ambil saja. Jadi misalkan di pasar mana gitu, teman-teman bisa lihat kayak gitu ya. Jadi patokan ini saya gunakan patokan sudah lama dan saya teruji ya. Garis bawahi kecuali tangkaran, itu beda lagi kalau tangkaran. Oke teman-teman, selanjutnya kita bandingkan dengan yang itu ya. Ini udah jelas ya, memotong semua. Dan ini menyerupai huruf W juga, yang ini. Nah, kayak gini. Walaupun ini termasuk gembung tipis, ini saya rasa ini juga masuk gembung ya teman-teman. Intinya kalau di sini nasionalnya Borneo atau Kalimantan itu sama saja. Oke teman-teman, akan saya coba tangkap dulu ya. Ya teman-teman, sudah kena seperti ini. Rata-rata itu kebanyakan itu bodinya bagus-bagus ya, bodinya bagus-bagus kayak gini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama untuk bahan itu saya patokan tetap motif ekor ya. Jadi motif ekornya ini, ini memang ada yang memotong cuma jelet-jelet. Untuk patokan kuat itu pola nomor 4 seperti ini. Jadi dia bukan memotong seperti tadi, bukan memotong gini ya, tetapi ini membelah dari bawah. Nah, ini kalau muda hutan sudah
90% ke atas presentasinya ini gembung, teman-teman. Kecuali tangkaran ya. Tangkaran itu ada silangan seperti ini nih, udah enggak gembung lagi banyak sekali, atau sekarang lebih ngetrennya F2 itu, teman-teman. Jadi motifnya Kalimantan tapi dia enggak gembung itu sekarang harganya juga bagus sekali kayak gitu ya. Kalau untuk persentase harga. Jadi seperti ini. Yang selanjutnya biasanya dari tretekannya, tretek kayak gitu ya, teman-teman. Tretekannya. Kalau badannya sih enggak buang, bagus sekali. Dan mentalnya juga bagus, suaranya bagus juga. Cuman ya itu tadi, teman-teman, perbedaan untuk di Jawa itu harganya ya beda sekali. Ini volumenya kencang sekali. Terus selanjutnya ketika teman-teman tanya itu biasanya kakinya saya lihat. Ketika dia besar-besar dan kehitaman. Nah, kalau muda hutan terus ditambahi dengan apa ya, motif ekor membelah ya. Itu sudah saya pastikan ya, kalau teman-teman pemula ya mungkin prediksinya 80% ke atas lah kayak gitu ya. Cuman setelah melihat video ini pasti nanti tahu dan bisa memastikan kayak gini. Jadi kalau misalkan bakul atau pemain lama sudah tahu ya sejak lama untuk mengidentifikasi, kelihatan dari jauh dia nangkring aja udah kelihatan cek kayak gitu ya. Nah ini. Jadi dari postur sebetulnya kalau sudah lama sih udah tahu langsung ini burung apa gitu tahu ya. Cuman untuk detailnya yang identifikasi yaitu tadi yang pertama motif, saya ulangi lagi. Yang keempat ini membelah ya. Kayak gitu ya. Terus selanjutnya kakinya seperti ini. Nah, dan selanjutnya tretekannya. Udah gitu, teman-teman. Jadi sangat simpel sekali. Jadi di video kali ini bukan maksud saya untuk mendiskriminasi yang gembung ya, karena gaco saya juga gembung di belakang, masih saya setting kayak gitu ya. Cuman untuk membedakan, banyak sekali teman-teman pemula yang baru itu salah sangka dan akhirnya berujung dengan kecewa. Jadi udah dirawat lama jadinya gembung, udah marem-marem beli murai batu murah sekali jadinya tetap gembung juga. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau di burung pertama yang saya tangkap tadi motifnya seperti itu, teman-teman mungkin sudah punya gambaran. Nanti beli dimanapun, misalkan di pasar manapun, kalau tahu motif seperti itu ambil aja kayak gitu ya. Tetapi kalau seperti ini, kalau tidak bagus, ada materinya, itu biasanya saya undurkan dulu. Karena apa? Dirawat lama pun sebagai bakul itu dijual harganya kurang tinggi, teman-teman. Seperti ini udah diadu mau. Ini, teman-teman, cuman masih dikondisikan ya ini. Ini tembakannya bagus sekali, juga gembung, cuman harganya itu sangat murah sekali, teman-teman, kayak gitu ya. Mungkin nanti videonya akan saya update lagi bagaimana lagunya seperti ini ya. Cuman itu tadi untuk mengenali burung murai batu Malaysia. Jadi jangan beranggapan kayak gitu ya, semua Malaysia itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus, seperti itu, hampir sama saja. Yang penting kita tahu kuncinya memilih bahan seperti itu tadi, teman-teman, biar hasil akhirnya tidak terlalu kecewa. Oke, teman-teman, gitu dulu ini saya tangkap ya, saya lepaskan lagi. Kenapa saya buat video ini sebetulnya sudah hampir mungkin 3 kali ya. Itu karena TK-nya. Karena masih banyak sekali teman-teman yang tanya, Om ini jenis apa, Om ini jenis apa. Jadi hampir setiap hari itu banyak sekali langsung tanya tanpa melihat video, karena videonya sudah ketindas mungkin, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi dari suaranya, teman-teman, nah ini masih stres baru saya tangkap, itu biasa. Jadi dari sini mungkin juga teman-teman melihat burungnya itu jenis apa, nanti bisa identifikasi sendiri. Terus kalau misalkan setelah ditangkap enggak bunyi, jangan panik. Nanti disalahkan Mas Sis itu ya, ngajarin nangkap. Jadi jangan panik, caranya pengkondisian udah setelah kayak gini dikasih EF aja, kita keropong setiap hari dimakan, mungkin paling lama 1 minggu ya. Kalau sebelumnya gacor, pastilah dia tetap gacor. Kayak gitu, teman-teman. Nah ini kretekannya, teman-teman lihat ya ketika saya oyak. Jadi mungkin teman-teman bertanya, enggak kasihan ya burungnya dioyak? Enggak apa-apa, buat praktek ini juga sehat. Jadi kalau gacorin gampang sekali, seperti perawatan di sebelumnya ya, kasih makan EF banyak, dikeropong, taruh tempat tenang, itu aja, teman-teman. Udah tak kasih makan.
barusan kasih ulat kandang udah gini aja. Jadi nanti teman-teman cek burungnya di rumah itu kalau stres nggak bunyi jangan khawatir. Yang penting jangan ditekan. Jadi nggak samar mati istilahnya kayak gitu. Kalau pemegangannya udah pas. Udah teman-teman, gitu dulu videonya. Jadi itu tadi membedakan murai batu yang sesuai kita inginkan. Teman-teman bisa pilih mana. Jadi kasih teman kecomannya, oh saya punya uang cuma segini, kuatnya beli ini. Ya enggak apa-apa, itu enggak ada salahnya. Cuman jangan beranggapan kalau awalnya beli Medan itu jadinya jadi gembung. Karena banyak sekali yang mengadukan seperti itu. Oke, terima kasih. Stok ekor hitam non gembung MH Hutan ada kosong Pak, untuk ekor hitam kosong. Mas, kalau pola ekor mulai Malaysia non gembung itu bagaimana? Ya seperti itu tadi Pak, diputar lagi ya videonya. Dan dicek di video saya sebelumnya sudah saya bahas juga. Nanti teman-teman setelah melihat beberapa video saya pasti tahu itu kuncinya seperti apa gembung dan non gembung teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi sebelum itu teman-teman, banyak sekali videonya sudah lengkap sebetulnya, nanti dicek di galeri aja ya untuk membedakan ini gembung apa enggak kayak gitu. Jadi udah lengkap untuk tentang membedakan murai batu gembung dan enggak gembung kayak gitu teman-teman. Terus lagi kemarin teman-teman yang tanya, Om undiannya kapan ya, undian murai batu? Trotolnya bagus sekali, saya taruh di belakang. Perkiraan tahun baru teman-teman saya undi, pokoknya molor-molornya 2-3 hari lah, pokoknya tahun baru itu saya undi. Terus jangan khawatir misalkan teman-teman nanti tidak mendapatkan, itu sudah saya siapkan undian kedua teman-teman. Jadi saya usahakan terus berbagi ya, sedikit-sedikit untuk teman Kicomania, saya sisihkan sedikit-sedikit, nanti kita giveaway atau burung gratis. Oke, terima kasih, sekian dulu, semoga bermanfaat.